Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Roini Aristi, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ekonomi politik kemitraan di ASEAN. Kemitraan di ASEAN dengan negara-negara mitra ditandai oleh beberapa karakteristik utama yang menunjukkan dinamika dan kepentingan strategis antara ASEAN dan para mitranya. Beberapa karakteristik tersebut adalah yang pertama, kerjasama multidimensional, di mana ASEAN menjalin kemitraan dengan berbagai negara di berbagai bidang, termasuk politik keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Ini menunjukkan sifat kemitraan yang komprehensif. Yang kedua, karakteristik dialog dan forum multilateral. ASEAN dan mitra-mitranya terlibat dalam dialog dan forum multilateral seperti ASEAN Plus 3, East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum untuk membahas isu-isu regional dan global yang berkaitan dengan keamanan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, itu kerjasama ekonomi dan perdagangan. ASEAN memiliki perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan berbagai negara mitra seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Kemitraan ekonomi ini bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi regional, menarik investasi, dan memperluas pasar bagi produk-produk ASEAN. Yang keempat, ada pendekatan inklusif. ASEAN mengadopsi pendekatan ASEAN Centrality dalam hubungan kemitraan, yang berarti ASEAN berupaya untuk tetap menjadi pusat dalam pengelolaan kerjasama dengan negara-negara besar atau organisasi internasional tanpa membiarkan kepentingan satu negara mendominasi. Yang kelima, ada karakteristik kerjasama dalam keamanan regional. Jadi ASEAN dan mitra sering membahas isu-isu keamanan regional seperti terorisme, kejahatan lintas negara, keamanan maritim, serta stabilitas di Laut Cina Selatan. ASEAN menjaga prinsip keamanan kolektif dan non-intervensi dalam masalah domestik negara-negara di anggotanya. Kemudian, karakteristik yang lain adalah dialog hak asasi manusia. ASEAN juga menjalin kerjasama dengan mitra dalam dialog atau pembahasan tentang hak asasi manusia dan demokrasi, meskipun tingkat implementasinya sering bervariasi tergantung pada negara, keinginan negara, tujuan negara, dan situasi tertentu. Jadi, kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra strategis berfungsi untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat posisi ASEAN di punggung internasional. Jika membahas tentang latar belakang pembentukan kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra, itu didorong oleh beberapa faktor, di antaranya faktor sejarah, geopolitik, ekonomi, dan kebutuhan strategis di daerah kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada beberapa latar belakang utama yang melatar belakangi pembentukan kemitraan ini. Yang pertama itu kebutuhan stabilitas dan keamanan regional yang menciptakan terbentuknya ASEAN, di mana kawasan Asia Tenggara sendiri bertujuan ingin menjaga stabilitas keamanan di wilayah Asia Tenggara, sehingga pada akhirnya pembentukan ASEAN pada tahun 1967 untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, terutama di tengah ketegangan geopolitik Perang Dingin. Setelah ASEAN berhasil Latar belakang yang lain adalah pengaruh dinamika geopolitik. Posisi strategis Asia Tenggara di antara negara kuat seperti China, Jepang, dan India membuat ASEAN penting secara geopolitik. ASEAN membentuk kemitraan dengan negara-negara strategis untuk menyeimbangkan pengaruh dari berbagai kekuatan besar di kawasan tersebut, sambil tetap menjaga kedaulatan dan independensi anggotanya. Posisi Asia Tenggara dalam politik ekonomi global yang pertama adalah posisi geostrategis, di mana Asia Tenggara memiliki posisi geografis yang sangat strategis, di mana terletak di antara dua samudra utama, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di persimpangan rute perdagangan internasional utama. Kawasan ini mengontrol beberapa jalur penting, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, yang menjadi rute transit bagi perdagangan global, termasuk transportasi minyak dan gas dari Timur Tengah ke Asia Timur. Jalur ini sangat penting bagi perdagangan global, terutama untuk ekonomi-ekonomi besar seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi pusat perhatian dalam keamanan maritim global dan stabilitas kawasan. Jadi, secara keseluruhan, Asia Tenggara memainkan peran penting sentral
Jadi secara keseluruhan, Asia Tenggara memainkan peran sentral dalam politik ekonomi global. Kawasan ini menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dan pesat dan menjadi pusat penting dalam rantai pasok global serta berada di tengah-tengah persaingan geopolitik antara kekuatan besar dunia.